Selamat malam teman-teman semua yang saya kasihi. Kita lanjutkan agenda kita, perbincangan kita yang asik ini. Kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi yang pertama tadi, kita dibawa untuk menyadari bahwa pendidikan itu bisa menjadi alat untuk melanggengkan penjajahan, tapi juga bisa menjadi alat untuk menciptakan kemerdekaan atau untuk memerdekakan sebuah bangsa. Dan dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro jelas-jelas mempromosikan, menggagaskan pendidikan yang memerdekakan sebagai antitesis dari berbagai model pendidikan yang justru melanggengkan penjajahan. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan dulu Mas Yudi sebelum nanti kita lanjut diskusi lebih mendalam. Kalau yang pertama ini memang ini perlu saya yang menjawab, nanti yang berikutnya baru Mas Yudi yang menjawab. Yang pertama ini dari Mbak Tia, dia bertanya apakah Ki Hajar Dewantoro ini ketika memunculkan gagasannya mengikuti perintah Hingsun atau Dirsejati apa tidak. Ya. Saya perlu mengungkapkan apa adanya kalau yang ini, bahwa Ki Hajar Dewantoro yang nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat, memang betul seperti dikatakan Mas Yudi, sosok yang mendalami spiritualitas. Dia sudah beyond religion dan bukan hanya secara kognitif, dia ini seorang praktisi. Jadi relatif jiwanya itu murni. Kalau menggunakan parameter kita, level of consciousness, itu ya sejauh saya bisa membacanya, dia punya LOC di 600. Ya, jadi sudah melewati fase sanaya, di pertengahan menuju fase sambala. Ya, jadi memang ini adalah manusia yang cukup tercerahkan di zamannya. Ya, sehingga apa yang menjadi gagasannya tentang pendidikan, tentang kebudayaan itu memang muncul dari hingsunnya, muncul dari diri sejatinya, muncul di dalam keheningannya. Ya, itu satu. Nah, kalau yang kedua, kan memang kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau kita bicara Bung Karno, ini memang enigmatis, banyak misteri. Nah, yang disampaikan Mas Yudi tadi bahwa Bung Karno tanda kutip mengutip apa yang digagaskan Ki HD tanpa sebuah konfirmasi, kan itu bisa mengacu kepada Bung Karno yang kita kenal sebagai teknokrat, ya, yang tentu saja dia tidak punya pengetahuan yang mendalam soal-soal spiritualitas dan kebudayaan, sehingga dia harus mengacu kepada pendapat orang lain. Pada saat yang bersamaan, dia adalah seorang politisi. Nah, tapi kalau kita mengacu pada sosok Bung Karno yang satu lagi yang kita sebut sebagai sosok yang tercerahkan, ya tentu saja dia tidak akan melakukan hal ini karena dia lebih keren atau lebih luas wawasannya ketimbang Ki Hajar Dewantoro. Jadi itu konteksnya ya. Jadi teman-teman perlu lebih bijaksana memahami konteks sebuah penilaian atau sebuah warta ya. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga disampaikan kepada Mas Yudi oleh Mbak Aniswati Sahrir ya. Saya nggak tahu hubungannya dengan Sultan Syahrir apa ya. Cucunya Syahrir. Nah, pertanyaannya begini Mas Yudi. Profesor Yudi izin bertanya, bolehkah dijelaskan secara lebih detail tentang bagaimana ekosistem pendidikan kita sudah diambil alih oleh neokolonialisme? Dan bagaimana cara terbaik untuk merebut kembali dan mereorientasi sistem pendidikan kita? Adakah apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Ya, pertanyaan kedua dari Pak Pande Madeoka. Satu-satu aja. Satu-satu. Oke, yang dari Mbak Aniswati dulu. Ya, silahkan. Ukurannya kalau pengambil alihan pendidikan menjadi bagian dari kolonialisme baru itu dua. Satu, tumbuhnya undang-undang yang tidak mengarus utamakan Pancasila dan konstitusi. Oke. Kedua, ditempatkannya dalam struktur negara orang-orang yang pertama tidak memahami secara luas gagasan pendidikan Indonesia. Yang kedua, bersemangat untuk menggantinya. Yang ketiga,
mempraktekkan hal-hal yang tidak ada urusannya dengan keindonesiaan. Oke. Nah, di Indonesia itu dua-duanya terpenuhi. Ya, ya, ya. Misalnya undang-undang pendidikan kita sekarang ini kan karena tekanan MOU antara Presiden Soeharto waktu itu dengan Komdesus sehingga mengalami apa yang disebut dengan privatisasi lembaga pendidikan nasional, yang kedua industrialisasi pendidikan. Oke. Jadi UI, UGM dan kampus-kampus 10 besar negeri waktu itu terpaksa dan dipaksa diswastanisasi walaupun dengan cara pelan ya, misalnya lewat BHMN dan seterusnya. Tapi kan ujungnya sebenarnya adalah swastanisasi. BHMN itu badan hukum milik negara. Jadi kalau dulu kan kampus-kampus itu betul-betul milik negara. Ya. Nah, kemudian seperti diotonomikan menjadi badan hukum tersendiri, tapi dikatakan ini milik negara. Tapi sebetulnya ini adalah sebuah langkah dan jembatan untuk swastanisasi pada akhirnya. Makanya seiring dengan itu, biaya pendidikan menjadi semakin mahal. Makanya ada pemeo yang memedihkan kan. Di kampus-kampus tersebut, orang miskin dilarang sekolah. Kecuali lewat skema beasiswa yang nanti juga ada modus tersembunyinya. Kira-kira begitulah ya. Gitu. Ya, dan semuanya itu eufemis. Kalimat otonomisasi sebenarnya eufemisme dari liberalisasi. Oke. Otonomisasi adalah eufemisme penghalusan dari liberalisasi. Itu mirip seperti eufemisme LGBT. Dulu LGBT disebut penyakit, lalu sekarang kelainan. Besok seseorang yang layak kita hormati. Kalau kita belajar linguistik, jelas sekali kok pola-pola itu. Otonomisasi, padahal sebenarnya liberalisasi. Liberalisasi, padahal sebenarnya privatisasi. Privatisasi sebenarnya adalah orang miskin dilarang sekolah. Tapi Coldplay yang konon mengusung LGBT lebih laris ketimbang konser kita, Mas Yudi. Itu. Konser kita ini pengikutnya semua status jiwa. Mereka bisa 100.000 jiwa, Glenn. Dengan hasil yang berbeda. Ya. Tapi ya inilah fakta yang harus kita hadapi dengan kelapangan dada. Oke, lanjut Mas Yudi. Nah, kalau bicara cara merebutnya kembali, memang pilihannya cuma dua, reclaiming the state sebagai cara yang paling cepat, atau kultural, memperbanyak pola-pola pendidikan ala Persaudaraan Matahari, berkolaborasi dengan mereka yang selama ini punya gagasan dan tindakan yang sama. Atau dua-duanya, reclaim the state, pada saat yang sama juga kita tetap berkolaborasi dengan pendidikan kultural, multikultural yang sebenarnya banyak beredar di Indonesia. Tinggal siapa yang mau mengerjakan itu. Kan problemnya selama ini itu. Siapa yang mau menjadi tusuk sate dari sekian daging-daging yang tersebar di seluruh Indonesia? Ya, kita mau bekerja, tapi ya kita pada akhirnya kan dibatasi oleh kapasitas ya. Betul. Ya, kita lakukan apa yang kita bisa sambil menunggu semesta meluaskan kemampuan kita. Tapi gini, Mas Yudi. Sebetulnya tantangan pendidikan kita ya di Indonesia itu kan bukan hanya neoliberalisme. Jadi bukan hanya pikiran-pikiran yang non-Indonesiawi yang konteksnya adalah membuat orang terkooptasi oleh dunia kapital, oleh kapitalisme. Tapi juga fanatisme religi itu kan juga sekarang sedang disuntikan ke pendidikan kita. Yang nyuntik itu kelompok neoliberal masalahnya. Nggak sopan ya. Jadi fasisme, ya, saya ulang ini, fasisme, fundamentalisme, neo-feodalisme itu dipakai oleh neoliberal untuk melemahkan seluruh pendidikan Indonesia. Gitu. Jadi di balik yang kelompok-kelompok fanatis religius itu ada kelompok neoliberal. Iya. Kan nggak mungkin seorang Agim tiba-tiba dimuat oleh seluruh media. Ya, saya juga. Lah, iya. Sekeren ini nggak gede muat. Kan kalah sama Ninik. Padahal Ninik karyanya nggak ada apa-apa dibandingkan saya. Coba itu ada Kiai Somad. Iya. Nggak mungkin seorang Somad itu dengan seluruh prestasinya bisa tiba-tiba menggelegar di seluruh media, kecuali ada operasi media. Iya, emang ada operasi media. Nah, yang punya media siapa?
Iya, itu kelompok itu yang punya duit lah. Iya, jadi populisme Arab, fundamentalisme Arab, fundamentalisme agama tidak mungkin. Disponsori oleh mereka, tidak Iya, mungkin berdiri sendiri. tidak mungkin berdiri sendiri. Iya, karena kalau tidak ditopang agama, tidak ditopang oleh media, nggak bisa menyebar dengan luas. Karena fundamentalisme agama itu, Pak, fundamentalisme Arab, terorisme agama, itu tidak mengganggu apa yang disebut dengan kemerdekaan pribumi. Mereka kan ingin merdeka berdasarkan cara hidupnya. Tidak peduli, karena kemudian justru dia akan melawan orang-orang yang ingin merdeka dengan caranya yang berbeda. Jadi ujungnya adalah caotik. Ujungnya adalah konflik antar mereka supaya cara mereka mengakumulasi modal tidak terganggu, cara mereka mengakumulasi kapital tidak terganggu, cara meluaskan rekrutmen kepada kader tidak terganggu. Jadi, ini saya memberikan ilustrasi lebih jelas ya. Kalau saya jadi penjajah itu ya, saya lihat di sebuah bangsa itu ada berbagai kelompok. Betul. Ini ada kelompok patriotik. Ini ada elemen-elemen yang bisa memakan kelompok patriotik. Betul. Maka saya besarkan ini supaya ini beradu. Mereka capek sendiri, saya ungkang-ungkang. Betul. Jadi Anda layak gitu, jadi neolib. Saya sebetulnya layak, cuma hati saya tidak. Itulah. Hati saya terlalu murni untuk berbuat kejahatan kosmik itu. Aduh. Ya. Makanya kalau kita baca sekali lagi KHD ya, fasenya itu panjang sekali. Tadi Mbak Birin sempat nanya soal. Coba diuraikan cara Ki Hajar di dalam mengholistikan pendidikan sebagai cara mengindonesiakan pendidikan itu. Kan fasenya panjang. Misalnya gini, fase pertama pendidikan yang dibayangkan oleh Ki HD dan kemudian dipraktekkan di Taman Siswa dan kemudian ingin menjadi basis-basis ontologi pendidikan Indonesia itu adalah kemerdekaan. Dan kemerdekaan ini pekerjaan yang sangat berat karena waktu itu belum sekarang. Waktu itu musuhnya dua, fasisme dan feodalisme. Gitu. Feodalisme itu bahkan sampai sekarang itu masih sangat tinggi. Makanya dia meruntuhkan seluruh simbol-simbol feodal dengan ki. Nggak ada urusan kamu orang kaya, nggak ada urusan kamu itu keturunan raja, nggak ada urusan kamu pemimpin agama. Pokoknya kalau bersama kami cukuplah pakai kata ki. Jadi ki itu sebenarnya adalah cara dia ingin memerdekakan dirinya dan orang lain untuk tidak menjadi orang yang bangga terhadap feodalisme. Jadi konteksnya gini. Nama asli Ki Hajar ini kan Suwardi Suryaningrat. Keluarga Ningrat beneran. Jadi dia punya gelar Raden Mas. Nah, inilah yang kemudian dia tanda kutip ya, hapuslah dan simbolnya dengan mengganti nama. Jadi tidak ada lagi gelar keningratan pada dirinya sehingga muncullah nama Ki Hajar Dewantoro. Dan ini menjadi semangat pembebasan dari apa yang disebut sebagai feodalisme di zaman itu. Lanjut Mas Yodi. Nah, untuk menghapuskan fasisme dia ganti nama. Jadi kalau untuk menghapuskan feodal dia menghapuskan seluruh gelar, untuk menghapuskan fasisme dia merubah nama. Jadi nama yang tadi itu bau-bau fasis karena mengunggulkan suku tertentu. Dia kan orang yang sangat kritis dengan mengatakan bahwa diskursus Notonegoro itu ilusif karena hanya membuat orang Jawa berakhiran yang bisa jadi presiden. Kayak Setio Hajat Dewantoro, Yudi Haryono, Riza Habibie kagak. Itu Horijul Adah. Ayodhya Glenardi kagak. Nggak bisa. Eko Nugroho bisa. Nyoman Suwarte enggak. Ya kita diuntungkan tapi ya nggak gitu juga ya, kita nggak mau diuntungkan dengan cara yang begitulah. Jadi dia menolak mistifikasi Notonegoro karena menurut dia itu fasis. Dan itu pasti ada hubungannya dengan orang luar, tradisi luar, pemikiran luar, paradigma luar supaya keindonesiaan yang bineka ini tidak bisa menjadi ika. Karena selalu ada nanti semacam chaos, semacam pertentangan karena nggak suka dengan penonjolan satu etnik Makanya dia bilang ke teman-temannya itu, kita harus hijrah dari nama lama yang fasis menjadi nama baru, tapi jangan sekedar hijrah. Karena nama itu adalah modal awal
Kalau dia bilang ontologi kehidupan, karena ontologi kehidupan dia harus memiliki dasar-dasar yang kuat untuk apa di masa depan. Saya akan menghajar, kan aku sering bilang, Setio hajar. Karena Pak Ki Hajar Dewantara itu bilang, saya adalah orang yang merasa harus menghajar feodalisme dan fasisme. Feodalisme dan fasisme itu dikuatkan oleh kolonialisme. Jadi saya harus menghajar. Dengan apa? Dengan satu kepemimpinan dan kerakyatan yang luas, Dewantara. Luas itu artinya tidak hanya Jawa, tidak hanya Sumatera, tidak agama tertentu. Makanya dia sebagaimana juga kita yang belajar spiritual, dia beyond religion karena dia tidak ingin Indonesia itu hanya dipimpin oleh orang Islam saja, Hindu saja, Buddha saja, harus lewat dari itu. Jadi nama itu ia pakai sebagai cara menghajar corak berpikir waktu itu yang menurut dia itu berlawanan dengan diktum pertama pendidikan yang ia ingin bangun, diktum kemerdekaan. Yang kedua, setelah merdeka, orang harus punya kemampuan untuk pembebasan. Jadi Anda dan saya tidak layak disebut pendidik kalau Anda dan saya tidak membebaskan. Makanya kan sering saya lihat praktek guru kalau ngomong itu. Kalau kalian belum bisa menerima pengajaran dari saya, minimal netral. Itu artinya memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir, menimang-nimang. Benarkah saya seorang penipu? Benarkah saya seorang pencerah? Benarkah saya seorang pembual? Silahkan kalian pikirkan. Itu artinya pasca kemerdekaan memang harus membebaskan. Jadi jangan pernah Anda, kata Ki Hajar, bukan kata saya, percaya kepada guru yang tidak membebaskan. Jadi dengan ini Mas Yudi mau menyatakan, percayalah pada saya karena saya membebaskan. Selalu menang, selalu untung saya ini. Aduh, ya. Oke. Nah, baru dia merumuskan apa yang disebut dengan titik tuju. Jadi yang kemerdekaan itu namanya titik tumpu, kebebasan itu namanya titik kumpul, lalu dia merumuskan yang ketiga yang disebut dengan titik tuju. Nah, titik tujunya itu apa? Pancasila. Kemerdekaan, kebebasan, Pancasila. Jadi fase-fasenya itu. Nah, kemerdekaannya bisa terpenuhi, tapi kebebasannya terganggu, pembebasannya terganggu, titik tujunya juga sudah dihabisi lewat amandemen. Sampai detik ini belum tercapai. Jadi makanya kita bisa menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak ideologisnya Ki Hajar Dewantara yang sepakat betul dan menghayati soal kemerdekaan, pembebasan, dan Pancasila. Yang itu belum tercapai dan harus kita capai dengan perjuangan kita. Nah, terutama pada titik tujuh itu. Titik tujuh ini krusial sekali karena saya hitung dari tahun 2002 pas ditetapkannya konstitusi palsu itu sampai sekarang proses kesadaran yang terjadi di masyarakat itu baru 0,1%. Memang betul-betul mengalami satu degradasi ya. Saya kemarin bilang ke teman-teman ketika saya mengajar di MMP itu, kan itu berhadapan dengan masyarakat luas. Saya jujur agak kesulitan membahasakan apa yang sungguhnya itu merupakan esensi dari Pancasila karena semuanya itu mereka asing. Jadi saya mau ngomong apa gitu ya, bukan hal yang gampang gitu. Saya membiarkan di saya misalnya mengalir, maka bahasa saya menjadi bahasa langitan dipahami oleh orang. Misalnya ngomong hening cipta, orang nggak ngerti. Ngomong di sejati, orang nggak ngerti. Ngomong Tuhan, mereka ngayal sendiri. Terus ngomong apa? Dan itu membuktikan kita mengalami degradasi kesadaran luar biasa. Untung kita punya pesawat matahari, kita bebas ngomong apapun juga, yang nggak ngerti keluar. Silakan Mas Yudi, lanjut Mas Yudi. Ya, makanya di banyak kesempatan saya selalu bilang bahwa titik tuju kita itu sekarang berubah menjadi artefak kekalahan bangsa ini. Garis bawah nih, artefak kekalahan bangsa. Iya, jadi kalau kita pergi kemana-mana, prasasti kekalahan kita itu clear. Disahkannya Konstitusi 2002 sebagai kiblat kita untuk menuju. Nah, kalau kita baca secara pelan
pelan lalu cepat, inti dari Undang-Undang Dasar 2002 itu ya liberalisme. Iya. Keuangan yang maha kuasa. Iya. Nah, kalau titik tujuannya uang, maka orang tidak perlu punya moral, tidak perlu sekolah, tidak perlu hening cipta, Ya nggak perlu. tidak perlu punya karya. Anda hanya perlu uang. Soal uangnya dari mana juga tidak pernah ditanyakan. Yang penting kalau kamu punya uang, maka buku induk jadi ketua umum partai sehari ada. Ya. Ada. Ada buku induknya. Tapi kalau dibuka itu semuanya isinya duit. Gitu loh. Jadi titik tumbuh kita habis, titik kumpulnya juga dihabisi. Yang paling berat titik tujuhnya. Jadi semua kita hampir tidak memiliki kesamaan kemana. Ya. Jadi begini, saudara dan saudari yang saya kasihi ya. Kalau kita bicara tentang idealitas dalam pendidikan, ya, kan memang kita hendak melahirkan, menciptakan para manusia yang Pancasilais. Kalau diuraikan kan manusia Pancasilais itu tentu satu, dia punya kesadaran ketuhanan yang Maha Esa. Kalau diuraikan lebih jauh, jelas, ini bicara tentang orang yang menyadari kesadaran kesatuan. Bahwa yang menjadi sumber hidup itu, siapapun kita adalah sama. Keberadaan yang meliputi segalanya. Dan kita juga menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada esensi ketuhanan. Bahwa kita berkesadaran ketuhanan yang Maha Esa berarti kita menyadari bahwa di dalam diri kita sendiri itu ada Dia. Dia yang mengejawanta sebagai sang penuntut agung. Yang menjadi sumber dari segala tuntutan agung, sumber dari kasih murni. Ini bahasa yang sebetulnya sangat sederhana dalam konteks spiritual. Coba Anda omongkan kemana-mana kalau ada yang ngerti. Ya. Maka kita memang betul-betul menjadi terasing dari idealitas yang ada di dalam kebudayaan kuno kita yang masih dimengerti oleh para pendiri bangsa. Yang dilupakan oleh kita karena kemudian yang paling dihayati oleh orang sekarang adalah keuangan yang maha kuasa. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang saling berlawanan, antitesa ya, antara ketuhanan yang Maha Esa dengan keuangan yang maha kuasa. Ya. Kalau Anda membuktikan tesis ini sederhana ya. Anda semurni apapun hatinya, Anda tidak akan lebih dihormati dibandingkan dengan orang yang sebejat apapun tapi duitnya banyak. Iya apa enggak? Dan karena kemudian kita keuangan yang maha kuasa, yang kemudian betul-betul mencengkram pikiran banyak orang, maka kemanusiaan menjadi tidak nyata. Orang bisa mengorbankan manusia lainnya, yang penting cuannya tambah banyak. Itu kasus di Wadas, itu kasus di Rempang, itu kasus food estate. Banyak sekali kasus yang terjadi itu karena kemanusiaan tidak lagi bermakna, karena yang dipentingkan adalah si uang yang maha kuasa ini. Dan akhirnya apa sebetulnya? Dengan itu semua, kita sebetulnya tidak pernah bersatu sebagai sebuah bangsa. Kita ini saling jejak, yang kuat jejak yang lemah. Inilah yang kemudian menjadi dasar Masyudi itu kan berkata satir. Republik Selokan, Republik Sarimin. Ya, itu sebenarnya satir-satir yang muncul dari sebuah kegemasan melihat bangsa ini bergerak tidak seperti yang diidealkan. Nah, saya mengambil peran yang berbeda, yang bahasanya lebih halus. Soalnya nanti dimarahin Ki Hajar Dewantoro kalau ngikutin gaya Mas Yudi. Lupakan nama gue, jangan gitu dong, gitu Mas Yudi. Ya, lanjut Mas Yudi. Nah, aksiologinya Mbak Firin ya, tadi kalau saya mau lanjutin. Aksiologi dari pendidikan ala Ki Hajar itu adalah kemampuan warga negara Indonesia yang merdeka, bebas, berpancasila, tapi tahu benar dan salah. Iya. Jadi seluruh tujuan kehidupan kita itu dihitung dan dimetodakan dengan kemampuan dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Kalau sumbernya agama, silahkan baca kitab suci. Kalau sumbernya spiritual, tanyakan pada hati nuranimu, sebab hati nuranimu itu tidak mungkin berbohong. Itulah yang disebut sebagai hikmat kebijaksanaan. Ya. Ya. Jadi hati nurani kita pasti nggak bohong. Yang bohong kemudian biasanya dimanipulasi oleh akal. Ya. Hati itu sulit. Ya. Nah, masalahnya memang metode benar salah itu
dihabisi oleh metode menang kalah. Ya, Benar salah menjadi menang menang kalah. Karena menang akan membuat dia menjadi benar. Itulah nanti yang menjadi dasar ada pemeo lain. Sejarah akan ditentukan oleh para pemenang. Ya. Sejarah akan dibentuk oleh para musuh yang telah mengalahkan diri kita. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi kalau Anda menang, Anda kemudian punya uang, Anda panggil orang kayak saya sebagai sejarawan, tulis ya apa maunya yang menang. Iya, 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 iya. Sebab kalau nggak sesuai dengan apa yang menang, nggak dibayar. Iya, iya. Gitu. Itulah awal mula pembelokan sejarah dan pembelokan peradaban. Ya. Dan kita sedang, kalau bahasa puitiknya itu, merangkai kembali segala yang telah menjadi puing dan terserak. Loh, kok tiba-tiba saya puitis? Aduh. Ya, ya, ya. Oke, lanjut Mas Yudi, lanjut. Nah, ekosistem dari salah benar, benar salah itu taman. Bukan sesuatu yang rigid sekaligus birokratis. Iya. Taman itu sangat memerdekakan, Ya. sangat menghargai keragaman. Makanya dia menyebut sekolahnya itu taman siswa kan. Jadi taman itu sebenarnya bahasa Jawa dari sorga. Kan kita tidak pernah mendapatkan ujaran dalam tradisi agama apapun, di sorga itu ada aturannya. Iya, iya. Iya, katanya bebas di sana. Gosipnya begitu. Iya kan? Jadi aduh, tidak ada fikih, tidak ada syariah. Ya ada, Gus. Tidak Kalau ada. kamu mau bebasnya masuk surga, Gus. Masalahnya untuk masuk surga itu yang nggak gampang, Gus. Kamu harus mengikuti aturan itu gimana jadinya? Iya, iya. Jadi taman itu adalah imajinasi dari sorga di mana orang bekerja hidup beyond aturan. Oke. Karena pada dirinya sudah ada Sudah aturan. ada aturan itu. Gitu. Itu yang disebut sebagai hikmat kebijaksanaan. Jadi gotong royong itu built-in kalau dalam bahasanya Pak Ki Hajar. Gotong royong itu tidak perlu diajarkan. Gotong royong itu tidak perlu didorong-dorong lewat charity, lewat hadiah, lewat sodako, Perda juga perda. Karena dia built-in. Semua orang. Karena dia tidak pernah lahir kecuali atas gotong royong orang gotong lain. royong bapak ibunya. Iya. Gotong royong bapak ibunya, gotong royong juga dengan Suster dan para dokter. suster dan para dukun beranak kan nggak mungkin sendiri. Iya. Tapi itu yang kemudian dihancurkan menjadi gotong nyolong kan. Ya, ya, ya. Jadi seharusnya semua orang Indonesia, dia tidak menyebut orang lain karena yang ia bayangkan kan pendidikan Indonesia. Itu gotong royong itu built-in dan sebenarnya tidak perlu dikemukakan. Karena built-in gitu. Oh, Yudi nggak bisa datang, berarti nggak punya duit, langsung dikirim. Si A kok keberatan, mungkin bajunya basah, langsung. Jadi dalam dirinya itu langsung tahu. Kalau dia ternyata tidak bisa bantu, dia akan mencari orang yang bisa bantu. Dan dia tahu bahwa bantuannya memang betul-betul dibutuhkan, bukan untuk ditumpuk-tumpuk sehingga dia minta bantuan kemana-mana. Yang terjadi di Indonesia itu kan ada orang kurang duit, dia minta bantuan ke A, B, C, D, lalu dia dapat banyak gitu. Jadi kita percaya bahwa orang itu betul-betul butuh dan hanya kita yang bisa membantunya. Dan kita tahu persis bahwa yang kita bantu ini bukan orang yang memanfaatkan bantuan. Nah, kita hal-hal seperti itu sudah hilang. Ya, kecuali di episode matahari lah ya. Iya, karena kita perlu kasih taman bersaudara matahari. Ya, sebetulnya kita sudah menjadi taman siswa. Kita semua adalah pembelajar kehidupan yang memang kalau dianalogikan itu seperti pohon-pohon atau bebungaan di taman. Jadi filosofi taman itu kan satu, isinya pasti beragam, tidak bisa diseragamkan. Masing-masing Anda itu punya rancangan agung, punya keunikan, maka setiap orang itu harus menjadi dirinya sendiri, menjadi versi terbaik dari dirinya. Itu lebih lugasnya. Jadi tidak disamakan. Jadi bahkan Anda juga tidak harus menjadi seperti saya. Saya menginspirasi Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri saya, supaya Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda, bukan menjadi seperti saya. Karena kita punya kapasitas, punya talenta berbeda-beda, karena berbeda-beda, maka kita butuh gotong royong. Ya, kalau sama, semuanya punya bakat seperti saya, tuh siapa yang kerja yang lain? Mau ngomong semua, kacau nanti. Nggak ada yang mau jadi tukang edit, nggak ada yang mau jadi panitia.
Karena pengen jadi pembicara semua, kacau nanti. Iya. Padahal dia bisa menjadi tukang edit paling bagus Iya, seluruh sebetulnya dunia. menjadi tukang edit itu bukan sebuah kehinaan, asal dia menjadi yang terbaik di situ. Iya. Itulah asas gotong royong, karena kita memang punya kapasitas yang berbeda-beda. Itu yang mau dijaga oleh Ki Hajar Dewantoro, jadi nggak ada penyeragaman di sana. Dia mempertahankan kebinekaan. Itu filosofi agung sebetulnya. Gitu. Ya, Dan jadi dalam pengertian yang paling sadis ya, Romo, Guru, di dalam kelompok kiri menyebut bahwa penyeragaman itu bisnis. iya, iya. Jadi begitu kepala sekolah mengatakan besok pakai batik semua, ternyata yang jualan batik kepala sekolah. Gitu. Ya pasti. Besok pakai baju hitam putih, ospek. Iya, iya. Nah, hanya boleh beli baju hitam putih di koperasi mahasiswa. Gitu. Iya, itu pasti ada sesuatu. Itu yang paling kiri ya. Tapi kalau KHD di tengah. Penyeragaman itu penting kalau Anda dalam posisi melawan. Jadi musuh itu selalu menghitung berapa sih kekuatan musuhnya agar kalian tidak disepelekan dan kadang-kadang menjadi gentar musuhmu, boleh pakai seragam. Iya, kadang-kadang makanya kita kemarin pakai seragam. Kembali kepada UD 1945, banyak kok ternyata yang mau banyak. Jadi pada posisi-posisi tertentu, waktu-waktu tertentu, penyeragaman dibolehkan, terutama ketika Anda dalam posisi ingin diketahui oleh musuh agar menggentarkan. Makanya dia tidak pernah melarang dan berkomentar terhadap uniform di TNI, Polri. Iya. Jadi di sekolah-sekolah juga begitu. Misalnya kita punya sekolahan kecil, lalu mau ada pertandingan basket, daripada lu dihina, sekali waktu buat seragam basket. Yang boleh. Bagus gitu ya. Karena motifnya itu bukan motif bisnis. Motifnya adalah motif untuk mengatakan bahwa Anda ada. Anda harus bersemangat karena Anda punya teman. Anda harus selalu fokus karena ada tanda-tanda yang sama. Di sebelah sana nomornya sama, di sebelah sana gambarnya sama. Gitu. Tapi di luar itu, Ki Hajar menolak seluruh tradisi itu. Apalagi kalau menurut kelompok-kelompok kiri, pokoknya seluruh seragam itu proyek gitu. Karena itu pikiran-pikiran Ki Hajar ini tidak mudah dipahami, kan tadi banyak 1, 2, 3, 4, 5 metodenya. Ya karena dia dasarnya spiritualitas yang tidak gampang dipahami kalau orang hanya membatasinya dengan rasionalitas. Oke. Menarik ya kita bicara Ki Hajar Dewantoro ya. Sama menariknya kalau Anda membahas Setio Hajar Dewantoro. Promo ini bukan bukan kapitalisme. Promo sedetik nggak apa-apa lah. Promo kebaikan itu lebih lambat 1000 kali lipat daripada promo kejahatan kok. Oh iya dong, harus lah. Jadi jangan sekali, kalau perlu 100.000 kali. Kalau gitu Mas Yudi harus promo buku ini, Mas Yudi. Masa belum ada banyak yang beli ini buku? Sebenarnya ini buku hilir dari cara berpikirnya Ki Hajar Dewantoro, yang penekanannya kepada sila pertama gitu kan. Teman-teman di peserta kelas itu banyak yang terinspirasi dari cara dan tradisi pemikiran di Persaudaraan Matahari. Sehingga mereka menulis, jadi di sini sebenarnya 60% bicara soal ketuhanan yang Maha Esa, keheningan, cara memahami Tuhan, cara memahami alam raya gitu. Jadi sebenarnya ini hilirnya. Yang kita omongin tadi adalah hulunya, ini hilirnya. Jadi kalau hulu saja saya kira Anda tidak lulus. Jadi harus pilih yang hilir. Ini ada motif politik bisnis nggak? Kalau punya motif bisnis kita hargai 1 juta dan yang beli masuk surga. Iya, yang enggak lah. Kita hanya kalau ngasih punya tahu. Kalau punya bisnis motif bisnis begitu. Begitu harus lebih cerdas. Cuman karena kita nggak punya motif bisnis ya. Kita natural aja lah. Pokoknya ini buku karya bersama, karya teman-teman. Dan ini memang terbitan terbaru kita. Silahkan buat yang tertarik beli. Karena sebetulnya juga kami sebagai penyusun gitu ya, itu nggak ada kepentingan atau keuntungan bisnis di sini, karena semua dana nanti akan kembali kepada perputaran pergerakan gitu. Oke, closing statement Mas Yudi sebelum kita tutup. Ya, teman-teman Mas Guru dan yang ada di sini maupun yang ada di daerah-daerah yang masih concern kepada Indonesia, kepada Nusantara.
saya ingin mengatakan dengan sangat ternyuh ya, karena ini sesuatu yang fundamental, tetapi saya tidak tahu kapan bisa dikerjakan. Mencintai pendidikan Indonesia itu seperti mencintai kakek-kakek dan nenek-nenek. Rapuh pada mereka, lambat pada jalannya, batuk-batuk pada kehidupannya, tapi kita harus tahu bahwa mereka adalah asal muasal kita di dunia. Dengan demikian, menguri-nguri mereka, mengambil kecerdasan dan warisan pikiran mereka sesungguhnya adalah jalan terbaik bagi kita untuk tahu bahwa pikiran-pikiran mereka itulah yang menyebabkan kita ada. Dan jangan pernah terlalu terpengaruh oleh tetangga maupun orang lain yang mengatakan bahwa kakek nenek kita itu adalah masa lalu yang harus dilupakan. Sebab kita tahu bahwa sekali lagi tanpa mereka kita tidak ada, tanpa kerjasama yang telah mereka lakukan kita tidak ada, dan tanpa cinta kasih mereka kita juga tidak ada. Oke, tepuk tangan dong. Baik teman-teman semua, kita sudah menyelesaikan seri pertama dari kursus pemikiran jenis bangsa episode yang kedua ini. Kita membahas pikiran-pikiran jenius Ki Hajar Dewantoro. Tentu saja waktu 2 jam kurang tidak cukup memadai untuk membedah semua pikirannya, makanya nanti kita punya tim yang akan bergerak melakukan riset lebih lanjut dan kita akan bikin video tentang beliau ini dalam versi yang lebih lengkap ya. Bukan versi dialog kita, tapi versi film dokumenter ya. Seperti halnya kita sudah membuatkan itu untuk Bung Karno dan Bung Hatta ya. Jadi kita tidak akan pernah berhenti bekerja. Jadi teman-teman utangnya makin banyak loh ya, utang kerjaan tuh. Sultan Syahrir belum, Tan Malaka belum, Jenderal Sudirman belum. Ini nambah lagi Ki Hajar Dewantoro. Tapi saya tahu bahwa Anda tidak akan pernah patah semangat. Jadi mari kita terus jalankan perjuangan kita, lakukan terbaik sesuai dengan apa yang kita punya. Ya. Minggu depan kita akan membahas sosok Muhammad Natsir. Kalau Ki HD ini kan beyond religion, kalau Pak Natsir ini masih sangat religius. Saya cukup mengerti beliau karena dulu saya dikader di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Yang itu merupakan kelanjutan dari Mas Yumi. Jadi dulu ini idola saya dulu, Mas. Jadi kita akan bahas minggu depan. Tapi satu hal ya yang membuat kenapa ini menarik karena Muhammad Natsir ini seorang religius yang konsisten antara apa yang dia omongkan dengan yang dia lakukan. Bukan orang yang munafik gitu loh, yang ngomongnya religius tapi tingkah lakunya bajingan. Ini enggak. Ini betul-betul dia orang yang punya integritas. Makanya kenapa kita mau bahas. Ya, gitu. Oh ya Guru, sebelum ditutup ya, ada 2 yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita menggunakan studi media, Ki Hajar ini orang kedua setelah Hatta yang tidak punya berita negatif. Tidak punya skandal gitu ya. Waduh, berita negatifnya itu sedikit sekali. Anda mau cek di buku apapun, media apapun, dalam dan luar negeri, orang ini sedikit sekali berita negatifnya. Kalaulah ada, biasanya adalah orang menyayangkan saja, dia hanya jadi menteri 3 bulan, 6 bulan. Itu saja. Nah, yang kedua, saya ingin mengajak peserta, baik yang di sini maupun yang dimanapun berada, agar percepatan kita memahami Ki Hajar itu lebih cepat progresnya. Teman-teman boleh menulis artikel bertema Ki Hajar dari sisi manapun, atau nanti yang kedua boleh meresensi film-film tentang Ki Hajar yang temanya banyak, bisa di Google, atau yang ketiga meresensi buku yang temanya Ki Hajar. Nanti saya bisa ikut membacanya, kalau bagus kita upload di media-media yang menjadi jaringan kita. Kalau gitu dibuat saja satu grup khusus untuk para peserta ini, seperti halnya kita membuat grup untuk Avalon dan macam-macam itu, yang nanti kalau sudah selesai kita bisa bubarkan atau gimana. Tapi selama proses pembelajaran 5 seri ini kita butuh grup khusus untuk sebuah interaksi yang lebih intens ya. Gitu ya. Mbak Firin sama Mas Lisa tolong dibuatkan ya grup khususnya ya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Cukup ya.
Oke teman-teman semua, kita jumpa minggu depan untuk membahas Muhammad Natsir, tokoh Masyumi yang sangat masyhur, yang layak untuk kita pelajari bagaimana dia punya integritas. Sampai jumpa. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Terima kasih.